Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iklimah Jana Yurunisa dengan NIM akhir 020 dari kelas Tadris IPA 6A UIN Salatiga. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mikrobiologi pembuatan media pertumbuhan bakteri. Tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa mampu memahami alat praktikum mikrobiologi skala rumah tangga. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teknik sterilisasi skala rumah tangga. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat media pertumbuhan PDA. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami hasil perlakuan yang berbeda-beda pada media pertumbuhan PDA. Saya akan menjelaskan sedikit tentang media pertumbuhan bakteri berupa PDA atau potato dextrose agar. Dasar teori dari praktikum ini yaitu media pertumbuhan adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran nutrisi yang berguna untuk membiakkan bakteri. Dengan adanya media pertumbuhan, maka dapat memudahkan dalam melakukan isolasi, perbanyakan, pengujian sifat-sifat fisiologis, dan perhitungan jumlah mikroba. Media dapat digolongkan berdasarkan wujudnya, yaitu media cair, media padat, dan media semi padat. Media semi padat yaitu media yang apabila dalam keadaan panas berbentuk cair, sedangkan dalam keadaan dingin berbentuk padat. Contoh dari media semi padat yaitu media agar yang digunakan dalam praktikum kali ini. Supaya mikroba dapat tumbuh dengan baik dalam suatu media, maka media tersebut harus memenuhi syarat antara lain. Yang pertama, harus mengandung semua zat hara yang mudah digunakan oleh mikroba. Yang kedua, harus mempunyai tekanan osmosis. Yang ketiga, mempunyai tegangan permukaan dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba yang akan ditumbuhkan. Yang keempat, harus mengandung zat-zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Yang kelima, harus berada dalam keadaan steril sebelum digunakan agar mikroba yang diinginkan dapat tumbuh. PDA atau potato dextrose agar merupakan media yang terbuat dari kentang, dextrosa, dan agar untuk mengembangbiakkan jamur dan hamir. Fungsi kentang di sini adalah untuk menyuplai karbohidrat yang sangat diperlukan untuk jamur dalam pertumbuhannya. Dextrosa merupakan gugusan gula baik monosakarida maupun polisakarida. Fungsi dextrosa dalam penyusunan PDA ini sangat mempengaruhi pertumbuhan jamur sebagai sumber energi dan kofaktor enzim dalam pertumbuhan spora jamur. Fungsi dari agar untuk mengentalkan media sehingga mempermudah dalam menumbuhkan dan mengisolasi jamur mikroskopis dan bagian jamur-jamur lainnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, agar-agar. Ini sebagai pengganti nutrien agar. Selanjutnya ada wadah transparan yang tahan panas beserta dengan tutupnya. Ini sebagai pengganti cawan Petri. Selanjutnya kita menggunakan kentang 300 gram, gula 1 sendok makan, ekstrak ragi, air 1 liter, tanah sebagai bakterinya, dan cotton bud, label nama untuk menamai pada wadahnya nanti, dan alat tulis. Selanjutnya ada saringan teh, pengaduk, dan panci. Cara kerja yang pertama yaitu mensterilisasi wadah beserta tutupnya selama kurang lebih 15 menit. Kemudian mengupas kentang. Selanjutnya membelah kentang menjadi 3-4 bagian, kemudian memotong menjadi berbentuk dadu. Selanjutnya menuang 1 gelas air, kemudian menyalakan kompor. Memasukkan ekstrak ragi. Lalu mengaduk hingga rata. Menyaring ekstrak ragi menggunakan saringan teh. Menuang 1 gelas air lalu menyalakan kompor. Memasukkan potongan kentang.
Lalu aduk sebentar. Setelah matang, menyaring air rebusan kentang dengan menggunakan saringan teh. Langkah selanjutnya yaitu menuang 2 gelas air. Lalu memasukkan serbuk agar ke dalam panci. Menyalakan kompor. Memasukkan air rebusan kentang. Lalu aduk sebentar. Memasukkan air ekstrak ragi. Memasukkan gula. Kemudian mengaduk hingga matang. Menuang air rebusan ke dalam cup atau wadah menggunakan saringan teh. Sebelumnya wadah sudah diberi label nama 1-5 terlebih dahulu. Menutup media 1 dengan rapat. Lalu mensterilisasi kembali media 1 selama kurang lebih 15 menit. Langkah selanjutnya yaitu memberi perlakuan yang berbeda pada kelima sampel. Sampel yang pertama ini sudah disterilisasi selama 15 menit kemudian didiamkan. Sampel yang kedua diberi perlakuan dengan mengoleskan tangan yang sudah dicuci dengan sabun. Kemudian ditutup dengan rapat. Sampel yang ketiga diberi perlakuan dengan mengusapkan tangan pada permukaan sampel, di mana tangan tersebut sudah kotor atau sudah terkontaminasi. Misalnya dengan mengusapkan pada tempat-tempat tertentu yang sekiranya kotor. Kemudian ditutup dengan rapat juga. Kemudian sampel yang keempat diberi perlakuan dengan mengoleskan cotton bud pada tanah sebagai bakterinya. Kemudian dioleskan pada permukaan agar dengan membentuk huruf S. Setelah itu tutup dengan rapat. Kemudian sampel yang kelima diberi perlakuan dengan dibiarkan terbuka atau tidak ditutup. Setelah itu tutup kelima sampel menggunakan kain supaya tidak banyak terkontaminasi dan diamkan selama 4-7 hari.
Berikut hasil praktikum yang telah dilakukan setelah didiamkan selama 7 hari. Media pertama diberi perlakuan dengan agar-agar dikukus kembali selama 15 menit, kemudian biarkan steril. Hasilnya berwarna putih bening tanpa adanya bercak. Media yang kedua diberi perlakuan dengan ditempeli tangan yang sudah dicuci dengan sabun sebelumnya. Hasilnya ada sedikit bercak kecil berwarna hijau di tepi. Media yang ketiga diberi perlakuan dengan ditempeli tangan yang kotor. Hasilnya terdapat banyak bercak berukuran sedang yang berwarna orange dan merah serta bercak berukuran besar berwarna hijau. Media yang keempat diberi perlakuan dengan diinokulasi menggunakan cotton buds yang telah dioleskan ke tanah. Hasilnya ada sedikit bercak berwarna hijau dan jika dilihat langsung tumbuh jamur, seperti benang-benang putih. Media yang kelima tidak diberi perlakuan apapun tetapi biarkan terbuka. Hasilnya berwarna agak coklat dengan terdapat banyak bercak besar berwarna hijau, merah, orange, coklat, dan abu. Serta tekstur permukaan agar menjadi kering. Jadi kesimpulannya, media yang saya buat ini menurut saya mungkin dapat dikatakan cukup baik karena hasil akhir medianya tidak terdapat kontaminasi mikroba-mikroba lain. Setelah didiamkan selama 7 hari, muncul banyak sekali jenis koloni mikroba atau dengan kata lain, media ini berhasil menumbuhkan mikroba. Kelima, media yang saya buat ketika dibuka tutupnya berbau kecut seperti busuk, kecuali pada media pertama yang tidak berbau. Sekian praktikum dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.